bolehkah barang bukti kecelakaan lalu lintas dipinjam pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan seluruh sahabat. Pada kesempatan ini saya akan membahas permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, permasalahan hukum sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat bahwa bolehkah barang bukti kecelakaan lalu lintas dipinjam pakai? Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita selalu berhubungan dengan namanya kendaraan, baik itu motor dan mobil. Rata-rata setiap orang sudah punya motor. Nah, dalam perjalanannya atau dalam kegiatan selalu menggunakan motor, tentu ini kita beresiko kecelakaan ya. Beresiko kecelakaan baik itu dipinjam anak kecil, kemudian dipakai istri atau suami untuk kerja atau sekolah. Biasanya terjadi kecelakaan. Ya, setiap orang hampir rata-rata pernah mengalaminya. Nah, kalau udah terjadi kasus kecelakaan ini, barang bukti yang ada disita oleh polisi dalam proses penyidikan. Bisakah dipinjam? Pada prinsipnya, barang bukti di dalam KUHP atau KUHP itu tidak diatur jelas. Namun polisi sudah mengeluarkan Perkap, ya, Kapolri tahun 2010 tentang pembelian barang bukti, pengelolaan barang bukti. Jadi korban atau yang terlibat dalam kecelakaan dalam ini bisa meminjam pakai ya. Bisa meminjam pakai dengan alasan mungkin kemanusiaan, karena memang barang itu sangat penting digunakan sehari-hari dan memang sudah selesai proses ya, atau sudah dilakukan penyidikan, sudah selesai tahapannya, sehingga dikhawatirkan nanti rusak karena tempatnya di kantor tidak ada, gudangnya. Ini bisa diajukan pinjam pakai khusus laka lantas ya, termasuk mobil, truk dan lain sebagainya. Kecuali memang barang bukti itu hasil kejahatan ya, hasil kejahatan atau digunakan kejahatan. Tersangkanya yang minjem nggak bisa. Kalau korban bisa ya, korban bisa. Caranya yaitu dengan mengajukan permohonan ya, permohonan pinjam pakai barang bukti dengan alasan untuk ya kemanusiaan tadi, untuk digunakan dengan syarat ya tidak menghilangkan barang bukti tersebut ya, merawatnya dan ada jaminan tanda tangan. Nanti diajukan kalau di Polres ke unit laka atau kanit laka, nanti Kasat Lantasnya langsung mengurusinya supaya korban-korban kecelakaan ini tidak tambah berat bebannya. Termasuk juga mungkin tersangka, karena kecelakaan lalu lintas ini adalah kejahatan yang ditimbulkan karena nggak sengaja ya, atau lalai. Jadi kita berhati-hati pun bisa aja kita jadi korban kecelakaan, ditabrak misalnya, kan kita nggak salah ditabrak. Begitu juga nabrak juga biasanya tidak ada yang sengaja menabrak. Kalau sengaja namanya mungkin perencanaan pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, untuk mengajukan sendiri biasanya di Polres itu sudah ada unitnya, tinggal melapor, saya akan menggunakan. Kemudian dengan syarat tadi dipenuhi, yaitu tidak menghilangkan, kemudian tidak dipakai tidak menghilangkan, kemudian tidak merubah bentuk dan lain sebagainya, karena nanti akan dipakai kembali. Kalau misalnya kasusnya tidak berhenti restoratif justice, tentu akan dimintakan lagi pada saat sidang pengadilan. Biasanya akan ditunjukkan alat buktinya. Namun kalau memang sudah selesai, bisa langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk secara resminya pengambilan barang bukti itu biasanya melalui putusan hakim ya. Kalau memang prosedurnya putusan ketetapan hakim itu disita untuk negara atau dikembalikan kepada
masyarakat. Jadi itu teman-teman, untuk Pak Kapolri sendiri sudah mengeluarkan perkap untuk pengelolaan barang bukti. Jadi masyarakat bisa mengajukan, jadi tidak usah khawatir apakah ini bayar misalnya. Tentu tidak, ini semuanya gratis. Namun apabila ada oknum-oknum yang mencoba menarik bayaran, bisa dilaporkan kepada Propam ataupun pengawasan, karena ada bagian pengawasan serta Propam. Jadi saya rasa untuk setiap polisi tidak mengambil risiko, karena setiap Polres sekarang sudah mencanangkan zona integritas, diperintahkan oleh Pak Kapolri secara langsung, sehingga ini sangat besar risikonya apabila melakukan pungli terhadap urusan barang bukti tersebut. Sebagai tambahan untuk barang bukti lain, ini alat bukti yang sesuai dalam KUHP, itu alat atau benda hasil kejahatan, alat atau benda yang ada kaitannya dengan kejahatan, atau alat atau benda yang digunakan untuk kejahatan. Ini tentunya yang nggak bisa dipinjam pakai. Misalnya melakukan kejahatan menggunakan pisau, menggunakan pistol, kemudian narkoba, itu juga nggak bisa dipinjam ya. Ini sebagai tambahan aja bahwa barang bukti itu, kalau misalnya korban pencurian juga bisa kalau korbannya memang itu barangnya dan itu digunakan sehari-hari, misalnya motornya dicuri oleh pencuri, kemudian telah ditangkap polisi, ini motornya juga bisa dipinjam pakai oleh korban ya, oleh korban. Begitu juga mobil dan atau emas dan lain sebagainya, yang alat-alat atau benda berharga lainnya. Tentu semua ini demi meringankan beban korban pada kejahatan. Khusus yang tadi saya sebutkan, narkoba, senjata api, senjata tajam, kemudian alat-alat lain, racun dan lain sebagainya yang digunakan untuk alat kejahatan, ini tidak bisa dipinjam pakai ya. Itu di tahap penyidikan. Kemudian berlanjut kepada tahap penuntutan, ini juga prosedurnya sama. Semua kewenangan jaksa kalau di tahap penuntutan. Nanti sampai tahap hakim sudah diputuskan, sudah ditetapkan dengan keputusan hakim apakah itu dikembalikan kepada pemiliknya, korbannya, atau disita untuk negara melalui ketetapan dalam persidangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.